Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to judges. I want to introducing myself. My name is Auralia Fidel Hafiz. You can call me Hafiz. I'm 12A Medical Laboratory Technology. So I will say thank you because for this time I can stand up here. Now I will explain my job, that is count of erythrocyte examination. Adapun hadis yang disampaikan Rasulullah adalah tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan untuk penanganan permasalahan kesehatan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit, dan sesuai yang tercantum pada UU nomor 36 tahun 2009, pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Dan pasal 11 yang menyatakan setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nomor 1, kenapa harus dilakukan pemeriksaan tersebut? Dan nomor 2, berapa hasil yang diperoleh dari sampel yang diperiksa? Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan, yaitu untuk mendeteksi adanya penyakit serta menghitung apakah kadar eritrosit dalam sampel tersebut normal atau kurang dari normal. Kemudian landasan teori yang berisi gambaran secara umum. Eritrosit adalah sel darah merah yang berbentuk pipih berlekuk di bagian dalam dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Oleh sebab itu, eritrosit dalam arteri berwarna merah cerah karena mengandung oksigen, dan eritrosit dalam vena berwarna kehitaman karena mengandung karbon dioksida. Eritrosit merupakan komponen utama dari sel darah, jumlahnya 5 juta untuk laki-laki dan 4 juta untuk perempuan. Sel ini dihasilkan oleh limfa, hati, sumsum tulang pada tulang pipih. So now we change in English language. We have the title is Count of Erythrocyte Examination. And the purpose is to inform to the readers, listeners, audience, viewers how to count of erythrocyte examination. And the tools needed are one set of hemostometer consists of counting chamber, jet glass, aspirator hose, and erythrocyte tomopipette. Also, we have vial tube, microscope, tissue, and syringe holder. Next, the material needed are blood and Hayem solution. And then the step is, in the picture number 1, take blood using a tomopipette up to 0.5 mark. The picture number 2, take Hayem solution using same pipette up to the 101 mark. The picture number 3, mix then by inversion for 2 until 3 minutes. The picture number 4, drop 3 to 4 drops of the mixture. And the picture number 5, put the jet glass above the counting chamber. The picture number 6, drop the mixture on the edge of the jet glass, let it flow. And the last one, picture number 7, read the result under microscope using a magnification of 40 times. Selanjutnya ada nilai normal. Untuk laki-laki 4,5 sampai 6,5 juta per mikronliter, untuk perempuan 3,8 sampai 4,8 juta per mikronliter, untuk bayi baru lahir 4,3 sampai 6,3 juta per mikronliter, anak usia 1 sampai 3 tahun 3,6 sampai 5,2 juta per mikronliter, anak usia 4 sampai 5 tahun 3,7 sampai 5,7 sel per mikronliter, anak usia 6 sampai 10 tahun 3,8 sampai 5,8 juta per mikronliter. Untuk hasil pada kotak 1, 2, 3, 4, dan 5, masing-masing saya menemukan 38, 50, 41, 45, dan 29 sel yang kemudian dihitung dan dikalikan dengan rumus yang sudah ada. Dan hasil akhir adalah 2.030 sel per mikronliter. Kemudian ada pembahasan. Hasil yang saya peroleh dari pemeriksaan tersebut didapatkan jumlah sel yang kurang dari normal. Mungkin itu terjadi karena saya terlalu terburu-buru, kurang fokus saat penelitian, sediaan yang sudah kering, dan juga kurang teliti saat proses perhitungan. Dan kesimpulannya adalah dari proses pemeriksaan dan perhitungan yang telah saya lakukan, hasil yang saya peroleh dari perhitungan jumlah eritrosit yang diambil dari sampel seorang perempuan adalah 2.030 sel per mikronliter, di mana hasil tersebut kurang normal, karena normalnya pada perempuan adalah 3,8 sampai 4,8 juta per mikronliter. Adapun berikut dokumentasi lembar kerja yang saya ambil dan berikut sumber referensi yang saya ambil.
That's all my explain for this project. Please forgive me if I have mistake. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.